Lagu ampar-ampar pisang. Ada yang tahu dari mana? Dari Kalimantan ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, PPKN-nya, siswa mampu menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan di kehidupan sosial budaya. Yang kedua, belajar IPS juga, karakteristik geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara maritim. Lanjut, tentang bahasa Indonesia, kalian akan menafsirkan pikiran utama di setiap paragraf. Setelah itu, kalian membuat informasi penting dan menyimpulkan informasi penting tersebut. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan melihat video Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada ikan, lautan yang luas, kemudian kapal-kapal pesiar dan juga kapal penangkap ikan. Itu letak Indonesia, ada dua benua ya, Asia dan Australia, kemudian dua samudra, Pasifik dan Hindia. Indonesia juga diapit oleh samudra luas, yaitu samudra Pasifik di bagian utara dan samudra Hindia di sebelah selatan. Lihat semuanya itu isinya lautan. Posisi ini sangat strategis dan menguntungkan. Kandungan laut Nusantara memiliki nilai ekonomi yang begitu besar, baik dari penggiat hidup di perairan maupun sumber daya alam bawah laut yang belum maksimal dimanfaatkan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan. Selain memiliki peluang besar sebagai jalur perdagangan dunia, potensi laut Indonesia yang hangat dan luas juga menyimpan pesona keragaman hayati yang luar biasa. Ratusan ribu jenis ikan merupakan kekayaan yang Ikan lokal itu ya. diekspor. Ada yang nggak suka di sini? Potensi tersebut adalah kemampuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. Itu ada karang, terumbu karang. Informasi apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Lautannya ada di mana? Indonesia. Tadi disebutkan Indonesia sebagai negara maritim. Ada yang tahu negara maritim itu apa? Negara yang mempunyai banyak lautan. Oke, negara yang memiliki banyak lautan. Terbukti tadi letak Indonesia diapit oleh dua samudra ya. Semuanya lautan di Indonesia. Kaya nggak negara kita? Kaya ya, luar biasa. Bayangkan jika Indonesia yang luas itu tidak bersatu, apa yang terjadi? Terpecah belah. Kira-kira kekayaan itu bisa didapatkan atau tidak? Tidak. Kalau tidak bersatu tidak bisa didapatkan rezeki. Ya. Maka dari itu Indonesia menyebut dirinya negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya betul? Ada yang tahu apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan berasal dari suatu kata yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Contoh, kalau kalian pernah lihat lidi itu pernah nggak sih kalau isinya cuma satu aja disambung? Pasti banyak. Itu namanya kesatuan. Dari satu dikumpulkan jadi satu, itu namanya kesatuan. Nah, kira-kira kenapa Indonesia itu bersatu? Disebut negara kesatuan. Apa faktor yang menyebabkan Indonesia itu bersatu? Agar Indonesia tidak terpecah belah. Kenapa terpecah belah? Karena di Indonesia itu ada beragam apa? Beragam suku, beragam agama, beragam
kedua. Nah, ini faktor pendorongnya. Yang pertama adanya proklamasi. Yang kedua karena adanya Pancasila. Yang ketiga karena apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apa lagi? Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, ini terhadap transportasi. Tadi dilihat di video. Kira-kira kalau kita mau kirimkan barang harus menggunakan alat transportasi atau tidak? Betul? Ya. Jadi manfaatnya transportasi untuk apa? Mengantar barang. Ya. Kemudian? Menjadi lebih mudah. Ya, menjadi lebih mudah. Selain itu, selain transportasi, kira-kira orang luar negeri bisa pesan barang di kita melalui apa? Internet atau alat komunikasi. Jadi komunikasi dan transportasi itu saling berkaitan. Ide pokok itu adalah inti atau dasar dari suatu teks, ya. Kemudian mencari informasi itu dengan 5W plus 1H. W yang pertama what? Apa? Apa yang terjadi? W yang kedua itu when. Artinya apa when? Kapan? Kapan itu berarti waktu yang ditanyakan. Yang ketiga where. Apa itu where? Di mana? Berarti menanyakan apa? Tempat. Betul. Wo. Apa itu wo? Siapa? Siapa menanyakan apa? Orang atau tokohnya. Why? Why apa artinya? Mengapa? Menanyakan apa? Ya, alasan, kemudian sebab, akibat. Kemudian how, bagaimana? Menanyakan apa? Ya, kronologis kejadian, bagaimana kejadiannya atau bagaimana caranya, gitu ya. Paham semua? Ya, kalau paham, Bu Afal tadi sudah membagikan LKPD. Coba dilihat LKPD-nya. Kalian kan sudah dapat ini ya. Kalian mencari di internet kegiatan ini namanya apa, kemudian manfaatnya apa, ya. Kira-kira apa manfaat komunikasi dan juga transportasi terhadap kegiatan tersebut? Kalian cari di internet boleh, baca di buku bahan ajar juga ada.
komunikasi untuk kegiatan semua ini? Apa manfaatnya? Kelompok mana yang mau bantu menjawab? Oke, boleh Adit. Dari kelompok mana? Unggul-unggul. Ya, silakan dijawab Adit. Angkatan barang Untuk manfaat apa itu? untuk manfaat transportasi Oke, kalau komunikasi apa? angkutan barang. Tepuk tangan untuk semua kelompok yang tampil hari ini. Silakan duduk untuk kelompok moderator. Kita sudah belajar apa saja tadi tentang PPKN-nya apa? Persatuan. Ya, persatuan dan kesatuan. Adanya persatuan itu karena salah satunya faktornya ada apa? Pancasila, Terus apa lagi? Undang-undang dasar. Ya, apa lagi? Sumpah Pemuda. Apa lagi? Bhinneka Tunggal Ika dan proklamasi. Oke, lanjut. Setelah itu kita belajar tentang negara maritim. Apa itu negara maritim? Kelautan yang luas. Jenis ekonomi di negara maritim apa saja? Contohnya kegiatan ekonominya? Pelelangan ikan, terus nelayan, terus petani garam, terus petani rumput laut. Apa itu ide pokok? Inti atau permasalahan dari suatu kalimat. Oke, permasalahan dari suatu teks lebih tepatnya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Bu Afal, ada pertanyaan cu yang bisa jawab ya. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian di wilayah kepulauan Indonesia? Penting dalam meningkatkan perekonomian karena melalui komunitas dan transportasi. Ya, untuk meningkatkan perekonomian di wilayah kelautan Indonesia. Tepuk tangan untuk Iran. Hari ini sudah paham semua? Sudah? Ada yang masih bingung bagian apa? Tidak cukup? Ya, kalau cukup, marilah kita bersama-sama mengakhiri kegiatan hari ini dengan menyanyikan lagu Satu Nusa, bahwa Indonesia merupakan negara yang satu. Hafal lagunya? 1, 2, 3. Untuk hari ini Bu Asal cukupkan. Kepada Aditya silahkan untuk memimpin doanya nak. Ini ada PR, nanti ini dibagikan di kelompoknya. Dikerjakan di rumah ya, dikumpulkan besok. Tadi yang dapat nilai tambahan hanya Ilham. Kalian juga bisa mendapatkan nilai 100 dengan mengerjakan tugas ini, paham? Oke, sekian dari Ibu.